Artinya peradaban itu sama diksi dengan maju. Ya kan, sesuatu yang lompat ke depan, yang bagus dan sebagainya. Ya kan? Nah, PMII ada di antara itu kira-kira. Kalau pengen melihat NU ke depan, salah satunya bukan keseluruhan, salah satunya adalah kita harus memaksimalkan kekuatan PMII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, apa kabar? Tentunya di episode yang paling menarik, spesial Kongres ke-21, bersama saya Resi Maulida akan mengajak sahabat-sahabat pergerakan dan pemirsa TVNU melihat bagaimana girohnya, inspiratifnya generasi muda Nahdlatul Ulama dalam memimpin kepemimpinan ke depan di PBPMI dan Kopri PBPMI, tentunya di Serambi, Nusantara. Dan kali ini saya sudah menghadirkan kandidat Ketua Umum PBPMI, sahabat Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum, Kak Wahid. Salam, halo Teh Resti. Iya, sehat Kak Wahid? Alhamdulillah sehat. Ini namanya luar biasa sekali ya, tokoh NU sekali nih Abdurrahman Wahid. Itu ini, apa namanya, terinspirasi dengan nama Gus Dur, orang tua. Jadi tadi saya masuk di lobi ada tulisan menghidupkan Gus Dur. Waduh, ya apa kan? saya harus tulisannya Abdurrahman Wahid. Saya terus gemeter. Waduh, ini mau dihidupkan lagi nih. Jadi intermezzo ya. Iya. Tapi dengar-dengar pemirsa TVNU ya, awal mula namanya itu Kak Wahid ini bukan Abdurrahman Wahid ya. Dulu namanya apa, Pak? Hambali, Hanafi. Saya agak lupa ya. Iya. Tapi cerita orang tua dulu karena memang sakit terus apa gitu, ya kan, ditafaulkan harus ganti nama. Menjadi Abdurrahman Wahid. Tokoh ya memang agak lucu juga sih ya, berkulturan Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i, namanya Hanafi Hambali. Ini kan wow. Makanya sakit-sakitan mungkin kan. Aduh. Oke. Balik lagi, oke. Pemirsa TVNU, beliau ini lulusan dari kader Ciputat gitu ya, lahir dari kader Ciputat, kemudian hari ini menjabat sebagai Wasekjen PBPMI di bidang ketenagakerjaan, dan juga pernah nyantri tentunya dari Sanawiyah, Aliyah gitu ya, dan juga menjadi ketua alumni di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah. Wilayah Jakarta Jabodetabek. Oke, ketua wilayah Jakarta, tapi memang Pondok Pesantrennya ada di Lamongan. Iya. Lahir di Lamongan, tumbuh besar di Lamongan. Oke, ini menarik nih. Aku mau mengulas dari kehidupannya Kak Wahid terlebih dahulu karena lahir hidup di dunia Islam, keislaman gitu ya, di pondok pesantren, keluarga juga lahir di pondok pesantren. Aku mau tanya, apakah Kak Wahid punya giroh ke depan untuk membangun pesantren atau bagaimana? Karena lahir besar di sana kan? Kalau giroh, keinginan selalu ada, ya kan. Saya ini kan manusia imajinatif dan imajinasinya terlalu besar, melampaui dengan dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya kecil di tadi proses sekolahnya di 3M, MI, MTS, MA. Oke. Dan swasta semuanya, ya kan, dan sekolahnya sekolah NU semuanya. Baru kemudian ke Jakarta di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, banyak hal yang sebetulnya mengubah cara pandang, mengubah cara hidup, ya kan. Di pondok banyak hal yang bisa saya salami, apa misalkan bagaimana saya bisa hidup mandiri, bagaimana saya bisa di tengah teman-teman yang terlalu beda-beda, ya kan. Dan gini, di pondok pesantren itu di setiap momentum pemilihan OSIS, pemilihan MPK, pemilihan apapun, saya selalu mencoba untuk melibatkan diri, ya kan, menjadi kandidat apa gitu. Meski ya kadang ada jadi, kadang enggak kan begitu. Sampai pada tahap hari ini saya mencoba ikhtiar. Itu apa sebetulnya yang penting adalah bagaimana kita mampu untuk mengeksekusi gagasan. Ide kita itu banyak, tapi kalau tidak disalurkan gagasan itu akan tersumbat di kepala. Oke, jadi mulai tertarik dalam organisasi sejak MTS berarti ya, kurang lebih? Sejak kecil. Sejak kecil? Saya MI itu sudah IPNU sebetulnya. Sudah IPNU di kampung ya kan, ranting dulu ya. Kan tradisi kami itu setiap malam minggu
Anak kecil itu nggak ada namanya malam minggu. Kami istighosahan, Oh iya? istighosah ya kan, dilebur dengan arisan anak kecil gitu kan, sebaya yang sampai anak-anak aliyah gitu dulu itu memang Ibnu yang gitu. Baru kemudian nanti di sanawiyah juga sama. Artinya saya tidak pernah jauh dari NU urusan organisasi. Namanya juga Abdurrahman Wahid. Ya. Ini nuansa yang sangat jarang sekali ada hari ini ya Kak ya. Gimana anak kecil juga masih ini kebetulan aja, kebetulan ya kan. Oke. Ya saya menjalani takdir Saat itu ya, saat itu beruntung. lahir sebagai orang kampung, anak petani, ya kan. Spirit yang mengilhami saya adalah bapak saya itu nggak pernah libur bekerjanya. Ya, Namun ya. juga orang tani, liburnya hanya sakit dan hari raya. Ya. Per hari ini juga saya terilhami itu. Saya ini kan kebetulan berdagang ya, yang hampir tiap hari ketemu dengan orang. Tidak ada hari Minggu dan tidak ada hari Sabtu untuk libur. Terus aja sampai kemudian sakit baru istirahat gitu. Iya, iya. Oke, kakak lahir tadi lulusan 3M ya, MI, MTS, sama MA. Ya. Plus teman-teman sarjananya juga 3M. Ya, S1-nya di UIN ngambil manajemen dakwah. Manajemen. S2-nya 2 kali. Yang pertama di Tangerang Raya Banten ngambil manajemen SDM. sumber daya. Ya. Ya, masyarakat ya, SDM ya. Kemudian di UNAS-nya Jakarta juga ngambil manajemen kebijakan publik. Semuanya manajemen, konsentrasinya berbeda-beda. Wah, luar biasa ini ya. Ini jangan sampai diartikan 3M dengan kuantitatif. Ini agak berbahaya. Oke. Ini kita ngobrolin dari jabatannya kakak dulu ya. Hari ini kan sebagai Wasekjen Ketenagakerjaan. Ya. Kalau kita ngomongin ketenagakerjaan ini agak juga gregetan ya Kak ya. Iya. Dari data menunjukkan bahwa angka pengangguran tertinggi itu angka pengangguran terdidik, kaum terdidik hari ini, ya kan? Kemudian yang 12% itu. Ya, kemudian di kira-kira. tenaga kerjaan sekarang kakak di PPPMI ada divisi tersebut, tapi melihat fenomena di daerah-daerah, ya mungkin sahabat-sahabat juga banyak sahabat-sahabat yang nganggur ngurusin PMI, ya kan? Nah, ini bagaimana nih aspek terbesar PMI di bidang kakak juga, kakak melihat ini seperti apa Kak Wahid? Jadi kita jangan terjebak dengan definisi nganggur, ya kan? Kalau definisi nganggur itu harus diupah seperti outsourcing, ya kan? Maka kita salah jalan. Tapi PMI lahir dan dibesarkan memang untuk menjadi leader, untuk menjadi promotor, untuk menjadi pendobrak, ya kan? Maka tidak ada definisi nganggur di PMI sebetulnya. PMI ini kan banyak, dan laboratorium PMI itu ya di kampus, mahasiswa. Pertanyaan kemudian, setelah menjadi mahasiswa, apakah mereka menjadi apa? Lah, proses menjadi apa itu kan, aku nggak berani mengatakan dia nganggur, ya kan? Mereka sedang menimbang soal pilihan hidup. Mau dia menjadi profesional, mau dia balik menjadi guru, mau balik kemudian jadi politisi atau jadi PNS, ya kan? Atau kemudian pada profesional-profesional yang lain. Tapi itu yang kemudian saya lihat bahwa definisi nganggur itu adalah definisi yang kira-kira bahwa ada pekerjaan, ada upah. Dan PMI masih belum membutuhkan itu, kulihatkan. Jadi nama juga proses perkembangan waktu kan itu. Oke. Nganggur itu ketika dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya upah. Kira-kira gitu simpulannya. Iya, anak-anak PMI ini kan hampir tiap hari ngomongin Punya bangsa, kerjaan. ngomongin negara. Artinya kan? punya pekerjaan. Punya pekerjaan. Dan itu tidak masuk kategori nganggur. Coba bayangkan dari dari rayon, komisariat, cabang, sampai pada level PB PMI. Itu kalau ngomongin PMI, ngomongin bangsa negara, 24 jam kuat. Oke, artinya memang dia pekerja yang abadi. Artinya kan kreatif kan? Iya. Cuma memang bagaimana supply aktualisasi distribusinya secara profesional mungkin ya. Artinya kita juga harus baca roadmap soal kebutuhan zaman. Begini, kalau kita ke depan itu mengalami ledakan bonus demografi, ya kan, maka tantangan kita di PMI kita harus masuk ke semua sektor, masuk ke semua instrumen. Apakah hari ini masuk? Masuk, ya kan? Tapi secara parsial. Lalu kemudian tugasnya adalah mengintegrasikan semua teman-teman yang yang masuk tadi itu di beberapa bagian itu bisa terkonsolidasi, ya kan? Di PBPMI bidang saya bidang ketenagakerjaan,
Ya kan? Awal kami juga merumuskan loh, bidang ketenaga kerjaan kan PMI bukan outsourcing. Iya. Yang mampu memasukkan kader-kader untuk ke korporasi dan sebagainya apa. Tapi setelah kita selami, oh iya, kita harus mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan PMI yang tersebar di semua instrumen. Oke, artinya sudah apa yang diperbuat untuk mengkonsolidasi itu, Kak? Ya tentu dengan stakeholder instrumen struktur ya, itu satu. Kemudian kedua dengan jejaring, tidak hanya jejaring internal di NU kemudian apa, tapi jejaring di luar, ya kan. Kita memang belum banyak melakukan itu, tapi memang kita berusaha, kan gini, kita belum punya database secara keseluruhan, jumlah PMI yang tersebar di semuanya itu secara profesi di mana aja sih? Oke, kemudian di mana ya yang kan? sudah terlembagakan? Yang terlembagakan mana atau apa kan belum, begitu. Oke, itu belum. Tugas PBPMI itu menjadi katalisator untuk mengkonsolidasi kekuatan ini biar jadi kekuatan yang besar. Kan begini, NU masa depan itu saya lihat adalah bagaimana kader-kader PMI punya talenta. Ya. Kan itu. Iya. Menarik sekali ini ya teman-teman ya. PR juga sih sebetulnya untuk kita semua ya. Tadi pertanyaan bahwa tenaga kerja kemudian secara nganggur, tenaga kerja kita juga selalu bertenaga sebenarnya gitu ya. Nggak ada PMI yang nganggur sebetulnya. Semuanya entah kita ngomongin negara, ngomongin program ya, ngomongin kapan LPJ, kapan convergence, itu juga kerjaan sebetulnya. Kerjaan semuanya. Oke, ini menarik sekali nih ya untuk dibahas menjadi PR kita bersama. Tapi kalau boleh tahu Kak, apa sih hal paling mendasar setelah kita ngobrolin tugas pokok fungsi kakak sebagai bidang tenaga kerja tadi ya, hal paling mendasar yang membuat kakak terdorong maju sebagai kandidat ketua umum PBPMI apa? Eksekusi gagasan. Eksekusi gagasan. Gagasan apa yang pengen kakak eksekusi? Gini, modal PMI itu besar sebagai organisasi. Untuk menjadi PMI ya harus menjadi mahasiswa. Ya kan? Artinya ada di ruang kampus. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang kuat secara pikiran, secara gagasan. Karena kaum intelektual. Ya. Dinarasikan seperti itu. Ya. Lalu kemudian market cap-nya adalah kulihat bahwa dengan kebesaran PMI yang tersebar di beberapa daerah, begitupun dengan alumni-alumninya, maka PMI harus punya lompatan tinggi. Jangan sampai kemudian satu waktu organisasi ini ke distrak, ya kan? Apalagi inovasi-inovasi baru yang masuk. Ini kan menjadi tantangan juga bagaimana genealogi Gen Z ini melihat organisasi ekstra kampus. Coba dibayangkan AI, big data, kemudian semua rumusan-rumusan termutakhir itu juga menjadi peluang, juga menjadi tantangan. Itu menjadi sahabat saya sih sebenarnya. Kan? Menjadi sahabat juga. Iya. Tapi kalau kita nggak akomodatif, kita nggak respon cepat, kita juga lewat juga. Oke. Benar. Satu sisi membantu, satu sisi juga menghambat kita untuk mendapatkan peluang ke depan ya. Betul. Jangan sampai kita bergantung pada sesuatu yang tadi itu AI apa itu, sehingga kita mengalami post-truth, ya kan? Nggak ada objektivitas. Oke, ada berapa sih kader data yang dipegang oleh dari bidang ketenaga kerjaan atau PBPMI secara umum gitu ya, mengenai presentase kader-kader di wilayah yang sudah didistribusikan ke lembaga-lembaga yang bersinergi dengan PBPMI? Ada nggak sih data yang menghimpun itu? Saya belum update data secara detail, tapi kan nggak mungkin saya klaim kemudian data saya secara parsial, nggak mungkin. Itu perlu kekuatan dan perlu waktu ya untuk mengonsolidasi kekuatan. Itu disebut dengan big data. Kalau data kita akurat, kemudian data kita valid, kemudian kita mampu melihat kondisi di internal kita seperti apa, kita mampu melompat kok. Oh, artinya belum ada data real? Belum, tapi di cabang-cabang pasti ada. Oke. Berarti itu belum terkonek sampai PB ya? Saya pengen begitu. Oke, berarti ini menjadi PR juga nih. Ya memang organisasi itu mengerjakan PR, ya kan? Mengerjakan PR. Kalau mengerjakan di tempat itu namanya pekerjaan sekolah kan? Ya, masuk. Oke, Kak Wahid, apa sih yang melatar belakangi? Tadi udah ya. Apa sih yang membuat Kak Wahid mau benar-benar serius mengerjakan PR-PR yang besar yang ada di PMI? Mandatory
NU sebetulnya. Mandatori NU. Artinya kan begini, ya kan? Saya tadi ngomong bahwa wajah NU, peradaban yang dalam visi besarnya Gus Ketum itu merawat tradisi dan merawat jagat, membangun peradaban, ya kan? Peradaban itu kita maknai tidak boleh maknai tunggal peradaban itu. Seperti ya apa kan? versi kakak? Ya kan? Peradaban di internal, peradaban Islam, kemudian peradaban NU juga menjadi titik temu di antara kelompok-kelompok yang lain, ya kan? Bagaimana kita dilihat sebagai organisasi yang paling toleran, ya kan? Paling paling modern, paling apa? Itu kan bagian dari bagaimana kita mengejawantahkan kata peradaban. Artinya peradaban itu sama diksi dengan maju. Ya kan, sesuatu yang lompat ke depan, yang bagus dan sebagainya, ya kan. Nah, PMII ada di antara itu kira-kira. Kalau pengen melihat NU ke depan, salah satunya bukan keseluruhan, salah satunya adalah kita harus memaksimalkan kekuatan PMII. Oke, kita harus menguatkan kekuatan PMI. Nah, ngomongin PMI dan NU, ini kan ramai juga ya, mungkin diperbincangkan oleh sahabat-sahabat pergerakan di seluruh Indonesia, juga hari ini menjadi topik utama kita, ya Kak ya? Iya. Di beberapa tahun yang lalu, 2021, hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung, ya kan? Di sana menetapkan secara tegas bahwa PMII sebagai Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapan Kak Wahid mengenai hal ini? Begini, sikap soal PMII menjadi Banom atau tidak menjadi Banom, lalu kemudian PMII dalam historis mengalami banyak banyak keputusan-keputusan, banyak dinamika dari interdependensi menjadi independensi. Itu kan menjadi kalkulasi politik yang saya lihat, ya kan. Sejauh apapun teman-teman yang melangkah, orang melihat bahwa PMI adalah anak kandung NU, ya kan. Persoalannya adalah keputusan muktamar di Jombang juga pernah, ya kan. Ada keputusan bahwa PMII menjadi Banom NU, lalu kemudian disikapi dalam kongres, ya kan. Di kongres itu melibatkan semua cabang-cabang, tentu punya banyak perspektif. Bagaimana kemudian PMII menarik diri masuk ke dalam NU, ya tentu pro dan kontra, ya kan. Dalam hal ini sebetulnya saya melihat, saya tidak mau terjebak soal bagaimana PMII menarik diri ke NU atau tidak. Sebetulnya orang melihat juga PMII ya NU. Kenapa? Karena market cap-nya hampir rata-rata 90% teman-teman PMII itu ya alumni pesantren, ya kan. Basisnya di kampus-kampus agama, kampus-kampus umum, orang-orang daerah, perkotaan juga banyak yang punya latar belakang NU secara historis. Oke. Memang secara de facto demikian, tapi kan secara de jure kayaknya PMI juga kurang serius gitu mengurusi apakah statusnya otonom atau enggak gitu. Ini kan juga perlu diperhatikan. Nah, kalau dari Kak Wahid sendiri lebih menghendaki status PMI di tubuh NU seperti apa? Saya lebih melihat menarik untuk didiskusikan sebetulnya bahwa independensi ini adalah bagaimana memaksimalkan sikap PMI secara organisasi, ya kan. Secara tarikan nafas, soal paradigma, kemudian soal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian soal semuanya PMI ya NU orang lihatnya. Oke. Menarik ya. Jadi memang ada dua perdebatan yang belum kelar dan ini terus diulas menuju kongres. Setiap kongres setiap kongres selalu ada perdebatan soal itu. Bahkan saya ingat pas Muktamar Jombang, sebelumnya kan Harla di Surabaya kan. Iya. Itu kan juga salah satunya keputusan untuk menarik badan PMI menjadi Badan Otonom Nahdlatul Ulama, ya kan. Lalu kemudian konferensi pers waktu itu ketua umumnya, seingat saya tetap bersikap hasil dari keputusan Murnajati, ya kan, PMI sebagai organisasi independen secara sikap politik, kan begitu. Ya, tapi kok kalau saya lihat ya, soal NU ingin menarik, tapi PMI tidak mau ditarik gitu. Bukan soal itu ya, kan begini. Apapun bentuknya, ya kan. Kalau kita boleh cek ya, begini, PMI, teman-teman PMI ya. Mungkin kalau kita lihat ketua cabang di PCNU misalkan, itu juga banyak alumni PMI kan? Iya betul. Ya kan? Kemudian di PWNU misalkan, artinya masuk dan tidak masuk wajah NU adalah sebagian wajah PMI.
Ya, betul sih ya. Kalau dalam faktanya memang begitu. Tapi menjadi PR bersama ya, kira-kira ya status saja sih sebetulnya ya. Yang dipertanyakan oleh teman-teman pemirsa TVNU di seluruh sahabat-sahabat yang didiskusikan di bawah-bawah daerah-daerah. Oke. Oh, saya persilakan dulu. Inilah ya minumnya nih. Minum kopi dulu ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini boleh tim kreatif kita. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Istimewa ini. Oke. Kak Wahid, ini aku mau minta pandangan Kak Wahid ya, melihat bahwa di PMI kan juga ada badan Kopri sendiri. Hari ini statusnya Kopri sebagai semi-otonom. Iya. Kakak menafsirkan semi-otonom itu seperti apa sih Kak? Status semi-otonom? Boleh saya bercerita soal Kopri ya? Begini. PMII dan Kopri itu sejalan, ya kan, dalam historis. Tapi di Kopri ada kaderisasi SIG, SKK, SKKN. Ya. Begitu juga kader Kopri ikut Mapaba, ikut PKD, ikut PKL, ikut PKN. Ya. Kopri dibebankan dengan kaderisasi yang tumpuk-tumpuk. Multi-level kaderisasi. Multi-level. Sementara teman-teman Kopri juga harus lompat, jangan terjebak dengan internal dulu. Ini kan terlalu lama kan. Ada SIG, setelah Mapaba SIG, ya kan? Setelah PKD ikut SKK, PKL SKKN, baru kemudian PKN, pelatihan instruktur. Terlampaui banyak rentetan kaderisasi di internal itu. Nah, artinya begini, adalah? Kalau semi-otonom itu kemudian Kopri ada di bawah PMII. Kalau kita lihat faktanya, teman-teman Kopri ini kan selalu berkampanye soal kesetaraan, kesamaan dan sebagainya. Dicek di lapangan, kader PMII perempuan yang jadi ketua cabang berapa persen? Banyak kan? Di beberapa daerah. Banyak kan? Ya. Kemudian ketua komisariat yang dari perempuan juga banyak. Ya. Artinya sudah tidak ada isu lagi soal apa ya? Soal antara PMI dan Kopri. Orang sudah setara semuanya kok. Oke, tadi tafsiran mengenai semi-otonom memang Kopri ada di bagian PMI, tapi memang dia sudah melakukan lompatan dari dirinya sendiri. Melakukan lompatan dari dirinya sendiri. Oke, status paling ideal di Kopri itu menurut Kakak apa hari ini? Begini, kalau Kopri itu menjadi badan otonom, berarti kan harus mengkoreksi semua kurikulum kaderisasi. Oke. Ya kan? Masa iya sudah menjadi badan otonom harus ikut Mapaba, PKD, PKL, PKN, SIG, SK. Kan begitu banyak runtutan kaderisasi di situ. Ya. Sementara yang PMI-nya Mapaba, PKD, PKL, PKN dan non formal. Ya, 4:7. Iya kan? Kan kasihan kader-kader perempuan yang seharusnya melompat, punya banyak talent, ya kan, terjebak dengan akumulasi kaderisasi di internal. Artinya dia harus bagaimana? Kan begini, sikap teman-teman Kopri kalau berani untuk terpisah, ya silakan kan begitu. Oke. Artinya kan begini, kesetaraan, kesamaan sudah dialami sama teman-teman Kopri. Apa yang tidak? Menarik. Ya kan? Artinya sudah tidak ada dikotomi itu lagi sebetulnya diskusinya. Kalau menarik mundur berarti kan cara pandang kita cara pandang belakang bahwa perempuan tidak keterlibatan. Apa sekarang semua terlibat kok perempuan-perempuan? Terlibat aktif ya? Aktif. Ada banyak ketua komisi dari perempuan, ya kan, ketua cabang, ketua PKC ada beberapa. Maluku kemarin juga ketua PKC perempuan. Oke. Nah ini keterlibatan aktif semua peran juga kakak aku lihat punya tagline yang bagus, gerak sinergi, ya kan? Di tengah keterlibatan semua peran laki-laki dan perempuan di tubuh PMII, kemudian juga kompleksitas yang ada, ya kan, dalam gerakan PMI di bawah. Bagaimana kakak memandang situasi tantangan internasional hari ini, Kak? Begini, kan di periodisasi Gus Abe, ya kan, itu kan tagline PMI maju mendunia. Oh iya. Ya kan, merepresentasikan kader-kader PMI di beberapa negara ada. Maksudnya adalah merespon terhadap, kan PMI ini kan organisasi dua menurut saya kuncinya, ya kan, pengkaderan dan gerakan. Pengkaderan ada di mahasiswanya, kan gini, PMI pergerakan mahasiswa, dua kata kuncinya, pergerakan dan ideologisasi. Bahwa PMI ini organisasi kader yang harus diingat. Organisasi kader itu yang harus dikuatkan adalah cara pandang. Cara pandang itu berarti kekuatan ideologisasinya. Berarti kelompok ideolognya PMI harusnya banyak.
Untuk apa? Untuk merespon bagaimana organisasi Harokah ini. Harokah itu kan banyak, merespon soal keislaman, merespon soal keindonesiaan, merespon soal bagaimana kita meramu kader-kader ini masuk ke semua sektor, ya kan? Merespon soal isu-isu internasional, merespon soal peta, soal domestik dan sebagainya. Itu kan bagian dari Harokah. Supaya kuat para cara pandangannya, dikuatkan di ideologisasinya. Meskipun ini diskusinya kan tiap waktu pasti membahas soal ini. Iya, betul. Tiap waktu, ya kan? Tapi PR-nya adalah bagaimana kita mampu untuk menjawab setiap pemimpin punya tantangan masing-masing. Melihat. Kira-kira itulah bacaan tantangan yang akan nanti ke depan lah ya. Iya, makanya kan begini kan. Kalau rumusannya al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kalau Kiai Ma'ruf Amin menambahkan al-aslah. Al-aslah. Ya kan? Pembaharuan itu kan harus cepat, harus mengikuti sesuatu yang baru. Ya, responsif kan gitu. Menarik sekali nih. Kalau boleh tahu ya, ini kan karena keseriusan jawaban kakak ini ya. Kira-kira kakak maju atas keinginan sendiri atau didorong senior ini kan? Ini bukan soal ranah ini, tidak mau saya masukkan pada ranah privat sebetulnya. Ya kan? Saya itu bangga menjadi kader PMI. Kenapa bangga? Saya mengenal banyak wajah. Wajah itu tidak saya artikan sebagai wajah secara personal, tapi wajah Indonesia. Gimana coba bayangkan saya keliling se Indonesia Raya ini, saya sahabat, ya kan? Saya bisa masuk ke base camp, ke apa, begitu hangat teman-teman PMI ini. Kalau kita keliling, kan kata kuncinya apa? Sahabat. Oh menarik. Kalau kemudian saya mampu mengeksekusi gagasan-gagasan besar dengan apa? Ya, saya berikhtiar menjadi ketua umum. Oke, artinya memang dorongan pribadi berarti ya? Dorongan pribadi. Oke, menarik. Oke, tadi kan kita juga, kakak sempat notice tema besarnya ketua umum PBNU merawat jagat membangun peradaban. Ya kan, ini kan apa ya, tentu adalah tema yang sangat global, kompleks sekali gitu ya. Kemudian mahasiswa PMI berhadapan dengan mahasiswa hari ini dipenuhi dengan generasi milenial, generasi zilenial, tantangannya juga sangat kompleks sekali ya kayak. Bagaimana strategi kakak untuk memperkuatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah kepada kalangan mereka-mereka kak? Oke, konteks merawat jagat membangun peradaban ada dua kata kunci. Pertama merawat, kedua untuk peradaban yang bagus ini. Ya kan? Merawat dan membangun ya? Iya, membangun. Merawat itu seperti ibu pertiwi, ngayomi, ya kan? Kemudian mengasuh, mengasihi. Nah, pada konteks itu PMI intercept itu masuk ke teman-teman kampus. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjadi cara pandang, cara iman teman-teman di kampus-kampus. Kayak dengan cara apa? Banyak sebetulnya penguasaan masjid, misalkan masjid-masjid kampus, ya kan? Kita lama diskusi bagaimana gerakan-gerakan transnasional itu mulai menguat, lalu kemudian kita anasir, kita lihat bahwa kekuatannya ternyata di kampus-kampus. Di mana? Di masjid. Iya. Sahabat Amr bin Ma'ruf dulu pernah menggaungkan kita harus menguasai masjid-masjid di kampus-kampus, ya kan? Itu saya pikir sebagai salah satu untuk penetrasi soal bagaimana Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Salah satu penguatannya di sana. Saya punya pengalaman, ya kan, kan saya di Ciputat. Cabang Ciputat itu sebetulnya meliputi kawasan Tangerang Selatan. Kampus-kampusnya ada Unpam, kemudian ada Bintaro itu kampus akuntan negara itu. Kemudian stan apa. Nah, kita pernah masuk tahun 2015, itu masuk di kampus stan. Ya kan? Memang banyak teman-teman NU di sana. Tapi mewadahinya dengan PMI masuk, itu cukup elegan, kita harus masuk ke masjid-masjid. Coba, saya itu didebat sama anak di stan sana. Apa pentingnya? Apa urgensinya PMI masuk ke stan? Padahal di sana juga banyak teman-teman gerakan yang lainnya. Tapi mereka masuk cara sembunyi-sembunyi. Padahal kalau kita lihat di sana banyak teman-teman NU. Jawaban kakak apa saat ditanya sama teman-teman stan di sana? Saya bilang, saya memastikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus masuk di sini. Kenapa? Karena stan alumninya masuk di Kemenku, di BUMN semuanya.
Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kak Wahid gitu ya. Kak Wahid ini kan di situasi di waktu yang sangat cukup singkat gitu ya. Langsung kita beralih ke konteks bagaimana kakak menerjemahkan konsep Nahdlatul Tujar. Ini kan juga sedang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama ya, dalam proses kepemimpinan kakak. Oke. Salah satunya saya terilhami dengan Nahdlatul Tujar itu setelah saya jadi ketua cabang, saya mendirikan diri sebagai pedagang. Oh iya, sekarang aktif di Bukiteng juga ya? Apa aja pernah saya alami. Saya jualan soto, ya kan? Kalau teman Jupiter kan tahu di depan kampus ada soto Mas Wahid, ya kan? Mana penggemarnya soto Mas Wahid? Nah, terus dulu ada kafe saya buka di putaran balik di depan kampus 1, ada kafe Emperan Cafe dulu. Ada berapa? Artinya saya terilhami itu bahwa organisasi yang mapan, organisasi yang kuat itu juga berikut dengan anggota juga harus mandiri. Untuk apa? Biar kita itu mikir organisasi totalitas. Iya. Kata Mbah Hasim, yang mikir NU sudah saya anggap santriku, dan yang santriku akan saya doakan masuk surga. Lah, kan saya bangga dengan dengan kalimat-kalimat itu. Artinya kita menghidupkan organisasi, bukan mencari hidup di organisasi. Menjadi garis bawah. Iya. Memang sebagai seorang santri ketika dapat dawuh seperti itu dari Mas Yai gitu, dari guru kan gitu merasa termotivasi. Tegak lurus saya dengan Kiai. Tegak lurus, amin awadona. Oke, Kak Wahid, terima kasih. Terakhir boleh nggak nih sedikit kata penutup ya untuk sahabat-sahabat pergerakan seluruh Indonesia ataupun kepada calon-calon pendukungnya Kak Wahid di seluruh daerah gitu. Apa yang ingin Kak Wahid sampaikan? Silakan. Sebelum saya ngasih closing statement, gini, soal Nahdlatul Tujar saya pengen lanjut juga. Oke, silakan. Saya pengen punya bayangan bahwa memang PMI ini organisasi non-profit, ya kan, yang isinya anak-anak muda semuanya. Tapi kalau kemudian kemandirian organisasi dibentuk, satu cabang satu bisnis saja, kalaupun ada 300 cabang, ya kan, PMI punya 300 cabang bisnis. Artinya Kak Wahid siap untuk memfasilitasi pembangunan bisnis itu di setiap Saya akan memaksimalkan dengan kekuatan dan jejaring saya. Oke, ini salah satu visi misinya Kak Wahid, sahabat-sahabat daerah ya, bisa dinotis. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Saya membayangkan itu. Coba, lokalitas di setiap cabang di daerah-daerah itu kan banyak banget. Ada teman-teman yang main bisnis kuliner, ya kan? Ada teman-teman yang bisnisnya bisnis bisnis retail itu. Jasa juga banyak ya. Saya punya teman dulu pengurus cabang saya yang sekarang dagangnya saya nyebut dagang. Kalau bisnis itu agak terlalu elit ya. Kan kita ini masih tengah pedagang. Ya kan? Alhamdulillah itu dari diskusi yang lama kita merasakan keresahan bagaimana kita harus mandiri teman-teman di organisasi, tidak hanya pada sikap pribadi tapi sikap organisasi harus mandiri. Nah, kita memang dari dulu concern pada isu ekonomi. Terus temanku satu ini yang pengurus cabang buka telur, ya kan, lalu kemudian COVID kondisi begini, lah dia bisnis telur mampu kira-kira mencukupi 5-10% kebutuhan area Jakarta. Artinya kan sehari bisa 15-20 ton. Ya peluangnya kan? cukup besar ya berarti ya? Peluangnya cukup besar. Artinya kalau kemudian kita gerak sinergi, ya kan? Kita gerak sinergi, kemudian sinergi ini tidak hanya pada konteks sinergi bahu-membahu, ya kan, bahu-membahu soal struktur dan sebagainya, tapi gerak sinergi soal ekonomi kemandirian, kita harus jalan semuanya. Menopang juga pembangunan peradaban ya tadi ya? Iya. Saya agak senang melihat pidato Gus Ketum, Gus Yahya, menggebu-gebu soal bagaimana kemandirian ekonomi Nahdlatul Tujar itu harus benar-benar terrealisasi. Oke. Kira-kira ini menarik ya. Nanti ini bisa menjadi salah satu narasi pembuka ketika sahabat-sahabat bertemu dengan Kak Wahid di daerah ataupun timnya Kak Wahid di daerah gitu ya. Bagaimana proses selanjutnya pembangunan bisnis di cabang-cabang sahabat jika tertarik gitu kan ya. Ini juga bisa menjadi salah satu promosi gagasan yang baru yang direpresentasikan oleh Kak Wahid. Selebihnya mungkin nanti kita akan diskusi kembali ya Kak Wahid ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada para sahabat-sahabat seluruh Indonesia, silakan. Sahabat-sahabat PMI Indonesia, jangan merasa kecil menjadi bagian dari PMI. Kenapa?
PMI ini punya peta masa depan yang cukup komplit, punya roadmap yang jelas. Jangan merasa insecure bahwa kita bagian dari kekuatan PMI yang tersebar di semua titik. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, wajah NU ke depan adalah wajah PMI, bagaimana kita memaksimalkan kekuatan kita. Terima kasih. Luar biasa sekali, Kak Wahid. Terima kasih sudah hadir di Serambi Nusantara ngobrol-ngobrol singkat ya. Siap. Tapi insya Allah ini inspiratif dan bisa menjadi salah satu bahan refleksi bagi sahabat-sahabat di daerah. Makasih. Terakhir saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres. Siap, makasih. Semoga yang terbaik untuk Kak Wahid. Saya maksimalkan. Oke, pemirsa TVNU, saya Resi Maulida dan kandidat Ketua Umum PBPMI, sahabat Abdurrahman Wahid. Pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.